Shalom semuanya. Shalom. Tadinya saya mau ambil part itu, terus saya bilang, berdiri, udah. Ya ternyata bertobat. Baru seminggu doang ya, udah lupa ya. Apa kabar teman-teman semua? Baik ya. Luar biasa. Saya harap juga luar biasa. Cuacanya bagus banget hari ini dan senang bisa kembali ke Christchurch setelah 8 malam di wilderness. di nature. Gak pernah saya, tapi pengalaman yang menarik. Saya encourage untuk orang tua yang punya anak boleh ajak supaya itu seperti camping, cuman camping yang lebih manusiawi ya, lebih enak. Oke, teman-teman siap untuk belajar hari ini? Ya, mari kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur kalau kami bisa berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk apa yang sudah kami lakukan. Kami bisa beribadah dengan sangat baik, dengan nyaman dan tidak bermaksud apapun. Kami siap untuk belajar. Tolong kami Tuhan, tolong kami untuk bisa menerima sesuatu yang tersirat dan yang tersurat. Tolong aku juga untuk bisa menyampaikan dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, tema yang baru itu tentang game plan. Saya akan memulai sesuatu yang nggak seperti biasanya. Saya kasih saya mulai dari quotes. Ini quote-nya terkenal banget. Saya rasa teman-teman pernah baca ya. The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Mark Twain. Jadi 2 hari yang paling penting dalam hidup kita. Pertama adalah hari pertama kita lahir, dan yang kedua adalah kenapa kita dilahirkan. Karena kita ada di dunia ini ada maksud dan tujuan. Saya sering banget ngomong seperti itu. Coba kalau lihat di sekitar kita, apa yang di sekitar kita selalu ada tujuannya. Bangku yang sudah dudukin ada tujuannya, benar ya? Jendela yang ada sekarang bisa dibuka, ditutup juga ada tujuannya. Segala sesuatu yang kita lihat pasti ada tujuannya. Nah, kalau segala sesuatu sekitar kita ada tujuannya, apalagi kita manusia. Kalau kita pun nggak menyadari kita nggak punya purpose, bukan berarti purpose itu nggak ada. Purpose is something that purpose is not something that purpose is not something that we decide. Saya ulangi sekali lagi. Purpose is not something that we decide. It is something that we have to discover. Purpose, tujuan hidup kita itu bukan sesuatu yang kita putusin, bukan. Tetapi harus sesuatu yang kita temui atau kita cari. Karena if we don't discover our own purpose, saya khawatir other people will use us to achieve and fulfill their purpose. Kalau misalnya kita nggak peduli, kita punya tujuan, saya khawatir orang lain akan memakai diri kita untuk mereka mencapai tujuan hidup mereka. So ignorance of the purpose won't change the fact that the purpose does exist. Jadi kalau saudara nggak peduli atau cuek kalau tujuan hidup itu ada atau nggak ada, itu nggak memungkiri bahwa atau tidak menggagalkan kalau rencana atau tujuan hidup kita tuh ada atau exist. God has already decided the purpose for us that we are best for. Karena each of us, setiap daripada kita tuh unik. Nah, karena kita unik, maka tujuan kita itu pun juga unik. Ini ayat favorit saya. Ini saya selalu sering bagikan. Selama saya di gereja di sini saya sering bagikan. Di Matius 4 ayat 19 dibilang apa? Follow me and I will make you. Jadi purpose itu bukan kita yang design. Tuhan dibilang I will make you, bukan kita. Myself, me, make me. Tapi dibilang I will make you. Jadi kata follow me di sini artinya seperti saya sering katakan, it is an invitation atau undangan
for a journey with a new directions. Karena setiap daripada kita tuh punya plan sendiri, punya jalan hidup sendiri. Kita punya latar belakang yang berbeda, kita punya orang tua yang berbeda, kita punya culture yang berbeda, kita dididik dengan cara yang berbeda. Tapi Tuhan, persamaan adalah Tuhan menawarkan invitation kepada kita semua. Bilang follow me and I will make you. Dan I will make you itu talking about a process to reach a destination. Nah, as human, we can make our plan, benar ya? But Jesus here offer invitation of better plan, a new directions for a new journey. Itu sebabnya kita butuh Tuhan. Karena statement ini berkata bahwa follow me, itu yang membuat kita butuh Tuhan. We depend on Him. Walaupun kita punya free will, kita bisa milih cara hidup kita sendiri. Tapi maukah saudara, saya ketemu orang dan saya juga mendengar beberapa orang, mereka frustrasi dengan keputusan-keputusan yang mereka buat. Seolah-olah keputusan ini salah, financial plan yang diikuti ini salah, decision in parenting salah. Akhirnya mereka tuh hidupnya seperti penuh dengan penyesalan. Karena kita sebagai human, we all want to feel useful, needed, and also appreciated. Kan kalau kita tahu tujuan hidup kita, maka kita akan menemui satisfaction itu. And this is why we need God. Dan juga Tuhan ngomong gini, Jesus teaches us about daily prayer, ya. Karena kita depend on Him, kan yang tahu tujuannya Dia. Dia nyiptain kita, we are only a creation. The Creator itself knows the purpose. Oleh karena itu kita harus terus connected dengan Creator kita. Dia bilang begini, in this manner, therefore pray, our Father in heaven. Dari first statement aja dia bilang gini, our Father in heaven itu menggambarkan atau Tuhan mau ngasih sesuatu yang tersirat bahwa dari posisi aja dia lebih tinggi. In heaven, He has higher place. Dia tahu, He has more vision, more horizon. Lebih tahu, lebih banyak yang dia tahu daripada kita yang ada di bawah. Hallowed be your name, your kingdom come. Dia bilang apa? Your will be done on earth as it is in heaven. Jadi dari ayat ini kita belajar bahwa God want us to know there's a master plan. Kalau saudara yang pernah belajar planning forecast dalam dunia industri itu ada yang namanya master plan, ada yang namanya dynamic plan. Master plan itu ya namanya juga master ya. Master itu yang menjadi utama, dynamic itu yang follow. Tapi yang terutama lah itu yang menjadi titik acuan yang harus kita ikutin. Nah, kita harus mengerti bahwa ada master plan tentang diri kita. First we need to acknowledge it. Kita harus mengakuinya dulu bahwa ini ada. Dan yang kedua yang perlu kita lakukan setelah kita acknowledge it, we need to synchronize His plan with our daily plan. Seperti kalau saudara punya Dropbox atau apapun yang on the cloud, saudara selalu sync tiap hari atau tiap jam, dia selalu sync. Jadi apa yang ada di sana versionnya itu akan selalu up to date dengan yang ada di mobile device kita atau di laptop kita. Tapi kalau kita nggak connected, maka kita akan istilahnya apa ya, out of date, udah kadaluarsa. Itu sebabnya setiap hari kita perlu berdoa dan kita juga perlu membaca Alkitab. Nanti kita akan membahas mengapa kita perlu membaca Alkitab tiap hari. Kembali lagi ke ayat yang tadi, ayat favorit saya. Follow me and I will make you. Di sini Yesus mengatakan bahwa He talks about journey and destinations. Follow me talks about journey, perjalanan, dan make you itu berbicara mengenai destination. Without journey, we cannot arrive to destination. Betul ya? Tanpa perjalanan, kita nggak mungkin bisa mencapai tujuan. But
without destinations. Kalau kita punya perjalanan, we have the journey, but without the destinations, the journey itself will be called wander. Kalau perjalanan tanpa tujuan, itu artinya apa? Mengembara, karena nggak tahu kemana. Mengembara ya mengembara aja. If we have been wandering so far and not knowing where are we going, I think then we need to pause and challenge ourselves. Ask yourself if you are happy with your decisions. Is it worth to have endless journey? Karena every journey itu requires energy, cost, and time. Setiap perjalanan itu butuh energi, butuh biaya, dan butuh waktu untuk mencapai tujuan. Bayangin kalau misalnya saudara melakukan perjalanan tapi nggak ada tujuannya, itu akan melelahkan sekali dan sangat melelahkan. In fact, what we are today is a result of decision that we made in the past. Keberadaan kita hari ini merupakan hasil dari keputusan-keputusan yang kita ambil di masa lalu. Keputusan kita mengambil kuliah di mana, keputusan kita mau kerja di mana, bahkan mau gereja di mana, mau bertumbuh di mana. That's decision. It will make you. Bahkan follow Jesus itu juga decision. Gak semua orang mau follow Jesus. Saudara keluar tanya tentang Yesus, mereka siapa Yesus? Tapi kita di sini kita udah ambil decision to follow Jesus. There is a cost of decision. When we make decisions makes us. Saat kita mengambil keputusan membuat kita kurang enak bahasa Indonesia-nya ya. Bahasa Inggrisnya lebih senang. When we make decisions make us. Kata bertobat dalam bahasa Yunani itu metanoia, benar ya? Metanoia itu artinya perubahan pola pikir, akal budi, dan juga perubahan hati dan cara hidup. Saat kita terima Yesus, kita mungkin lahir baru dari sisi roh, tapi cara berpikir kita bisa menjadi masih tetap cara berpikir yang lama. Oleh karena itu kita disarankan oleh Paulus untuk merubah cara kita berpikir, renew our mind. Kita janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah cara berpikirmu. Artinya adalah metanoia itu kita merubah directions. Yang tadinya mungkin kita ke arah sana, dan Tuhan panggil, follow me and I will make you. Dan kemudian kita bertobat, kita ubah arah kita dan kita ikut Dia. Nah, untuk kita bisa mengalami perubahan cara hidup, cara berpikir, mari kita evaluasi bersama-sama. Hal-hal apa sih, fase apa sih yang harus kita harus perhatikan. Yang pertama itu lagi, first you need to identify your current positions. My question is, tema saya hari ini adalah where are you? Pertanyaan saya hari ini adalah where are you now? Karena kalau saudara tidak mengembara, if you're not wandering, but you don't know where are you going, and you don't know how to get back to your starting point, it means you are lost. Kalau saudara sedang tidak mengembara, saudara tahu bahwa saudara punya tujuan, tapi saudara nggak tahu saudara di mana, saudara nggak tahu kemana saudara pergi, dan saudara nggak tahu kembali lagi ke titik awal, berarti saudara tersesat. Nah, pertanyaan saya tadi adalah, where are you now? Are you lost? If you are lost, this is the question. This is my advice. Ask for help. Ask for help. Ask help in your iCare group. This is why saya senang banget encourage teman-teman semua. Come on, join iCare, join iCare. Karena saudara nggak bisa hidup sendiri. Ask help in your iCare group where you feel comfortable. Karena Tuhan bisa menolong kita, give us the right direction melalui orang loh. Melalui orang.
banyak sekali dalam kehidupan saya. Direction saya berubah karena ada orang di sekitar saya. Gak jauh-jauh, bahkan saya bisa ke New Zealand karena ada satu orang yang cuma forward email yang gak saya harapkan. Saya akhirnya di sini. Ask for help. Waktu kemarin kita liburan, saya dari Queenstown ke Glenorchy gitu kan. Saya pakai map. Dan nyampe sana, setelah nyampe, balik. Asumsi saya, my assumptions, ya, saya tahu jalan gitu. Tiba-tiba saya ikutin aja jalan raya ke kanan terus udah nyampe sini, lah, kok ini kok tiba-tiba saya nyampe di jalanan yang udah bukan aspal lagi. Wah, ini kayaknya saya tersesat nih. Kemudian kalau kita tersesat, apa yang kita lakukan? Karena saudara tahu kan bahwa reference point ini kok berbeda ya. Apa yang tadi kita lewatin kok nggak sama ya. Akhirnya saudara menyadari, ini ada yang salah nih. Saya pikir asumsi saya, brain saya benar. Lalu apa yang saya lakukan kalau kita sudah tersesat? Ya kita berhenti. Udah berhenti aja, jangan melawan arah. Udah berhenti, dan ask help. Nah kalau saudara nggak ketemu orang di sana, ya udah pakai apa? Pakai app aja gitu kan. Terus saya tanyalah si Mbah Google. Saya tanya, ini saya mau arah balik ke Queenstown gimana? Dikasih tahu arahnya, kamu harus putar balik. Dan akhirnya saya bisa balik ke Queenstown lagi. Saya akhirnya mengalami delay, kehilangan waktu sekitar 15-20 menit. Itu cuman perjalanan. Coba bayangin kalau saudara mengambil keputusan yang salah. Saudara di arah yang salah bertahun-tahun. Dan baru sadar setelah sekian tahun, saudara di arah yang salah. Maka bisa kebayang nggak tuh? Banyak hari-hari, bulan, tahun yang kita lewatin yang udah hilang gitu aja karena kita salah mengambil keputusan. Kalau cerita saya tadi itu cuma 15 menit masih oke lah. Tapi banyak orang dalam hidup ini dia benar-benar hilang momennya begitu aja. Tiba-tiba udah di hari tua banyak penyesalan. Ditanya hal-hal aja yang bisa yang kamu sesali, banyak. Seandainya saya bisa meluangkan waktu dengan keluarga saya nggak hanya sibuk mencari uang dan sebagainya. Banyak hal-hal yang people regret. Seandainya waktu kesehatan saya masih tinggi, waktu saya punya poin kesehatan 5-10, saya berolahraga dengan baik. Sekarang saya menyesal banget karena kesehatan saya udah minus. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Seandainya waktu itu saya mendengar ada orang kasih advice, ask help. Karena there are many very routes to choose. Kita harus tahu posisi kita di mana. Setelah posisi kita tahu di mana, bahwa kita harus akui kalau kita lost, akuin aja nggak apa-apa. Stop for a while, take a breath, dan kemudian langkah berikutnya adalah set right destination. If we don't know or we never think about our destination, or maybe we have chosen the destination but it's wrong destinations, now I think it's the right time. Start to thinking. Don't wait for tomorrow. Jangan tunggu besok. Take your pen, paper, tulis. Break it down. Saudara bisa break down the short distance, medium distance, and long distance. Mau kemana perjalanan hidup kita? Dari si financial plan, family plan, career plan, pelayanan, atau apapun, kita bisa plan. Kemudian setelah kita break it down, submit your plan to God. Karena gini, He is our creator. Kita perlu submit ke Dia. Karena rancangannya dia itu lebih baik. Dia bilang, rancanganku bukan rancanganmu. Dan dia bilang, rancanganku itu sama sepertinya tinggi bumi dari langit. Rancangannya itu lebih detail. Mungkin kalau kita cuman summary-nya doang. Kita cuma bikin milestone plannya, sini milestone A, milestone B, milestone C. Tapi Tuhan itu rancangannya lebih tinggi. Submit to Him.
Karena He is our creator, He knows exactly what we need to do. By the way, untuk Tuhan mau berkomunikasi dengan kita itu adalah hal yang mudah. Kalau saudara percaya dengan mimpi, Dia akan berbicara melalui mimpi. Sama seperti Tuhan ngirim malaikat ke Yusuf. Kalau memang saudara siap untuk datangin malaikat, Tuhan bisa kirim malaikat. Kalau saudara percaya bahwa binatang mau ngomong, keledai pun bisa diajak ngomong kan, disuruh ngomong ke Bileam. Apapun nggak masalah menurut saya. Masalah pesan itu, he's smart, he has 1,000 ways how to communicate with us. Kalau saudara pikir bahwa saudara mendengarkan mentor saudara, maka Tuhan bisa pakai mentor saudara. Kalau saudara pikir, saya dengar banget istri saya, Tuhan bisa pakai dia untuk berbicara. Masalahnya itu bukan message-nya. Kalau kita perhatikan di Bible, banyak orang mendengar plannya Tuhan, masalahnya mereka nggak mau ikut. Betul nggak? Contohnya adalah Jonah, Yunus. Dibilang gini, coba kamu pergi ke Niniwe, khotbahin ke Niniwe untuk bertobat. Tapi si Yunusnya bilang nggak mau, karena itu Niniwe jahat banget. Dia udah bunuh keluarga sanak saudara saya, maunya dihukum tuh Niniwe. Makanya dia kabur, nggak mau. Dia kabur, akhirnya Tuhan kejar dia dan kemudian dia bawa lagi. Nah, apakah kita mau mengalami hal itu dulu? Kita kehilangan berbulan-bulan. Saya rasa juga yang namanya orang masuk dalam perut ikan mungkin ada asidnya ya, ada asamnya pasti ya. Mungkin kulitnya juga melepuh-melepuh. Saya nggak pernah ke dalam kulit ikan sih, tapi yang saya tahu dalam untuk proses ikan itu makan, dia pasti ada enzim-enzim dong yang membuat mungkin kulitnya dia. Saya rasa makanya orang Niniwe bisa percaya gara-gara, oh iya bener nih, gila kulitnya. Karena dia bukan hanya mendengar loh, dia bukan hanya mendengar orang si Yunus khotbah, tapi kemungkinan dia ngeliat fisikalnya. Iya, kayaknya bener dari makan ikan. Sampai dia mau datang lagi gitu. Kita nggak mau seperti itu. Dan yang kemudian setelah kita tadi pertama identify your current position, yang kedua set your right destination, yang ketiga adalah preparations. Nah, each journey requires preparations, regardless it's short or long journey. Karena gini, in life there is always unpredictable situations like bad weather, betul nggak? Detour, delay, technical issue, something that is out of control. Karena well prepared, saat kita melakukan persiapan, itu sebenarnya cuma reduce the risk. Resiko-resiko yang bisa kita manage itu bakal hilang atau minim lah. Tinggal resiko-resiko yang out of our control. Benar ya? Nah, oleh karena itu kita butuh melakukan yang namanya preparation. Preparation doesn't eliminate all problems, instead minimize them. Karena the more we prepare, the less issue we face. Makanya selalu gini, kalau kamu mau bangun rumah katanya, kamu hitung dulu anggarannya. Jangan sampai kamu udah membangun rumah, kamu gak bisa menyelesaikannya, kamu malah diketawain sama orang-orang, kamu bangun rumah tapi gak selesai. Atau kalau kamu berperang, kamu hitung dulu, kata Tuhan Yesus, berapa jumlah tentara kamu, berapa jumlah tentara musuhmu. Kalau kamu lebih kalah, mendingan kamu berdamai aja. Nah, Yesus pun men-encourage kita untuk melakukan persiapan. Preparation salah satunya adalah find your support system. Ini visinya, saya mau tunjukin ayat. Oke. Dalam Khotbah 4 ayat 9 sampai 12. Terima kasih. Dalam perjalanan hidup kita, we need support system. We need it. Two are better than one, because they have a good return for their labor. Ini ayat yang selalu encourage ke group. Kamu butuh support system. Karena waktu kita dalam perjalanan, if either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up. Waktu saya liburan kemarin, ini kan hal yang baru ya. Saya pakai camper van. Saya belum pernah sebenarnya. Tanya ke saya sampai nervous tapi excited, tapi kebanyakan nervousnya. Untuk mengurangi nervous, makanya saya tanya setiap orang yang udah selesai. Henry saya tanya,
kode ini saya tanya-tanya apa, saya tanya detail, si Henry juga saya tanya detail, gitu kan? Karena itu part of my preparation. Yang berikutnya adalah saya mau belajar dari kesalahan mereka, ya. Itu paling enak. Belajar dari kesalahan orang itu adalah belajar yang paling murah, karena saudara nggak perlu mengalaminya, betul ya? Terus saya udah well prepared nih, tapi saya selalu menyediakan ruang untuk unpredictable situation. Saya selalu nyiapin ruang supaya karena orang kecewa karena expectation kan. Kalau kita bisa manage expectation, maka kita nggak akan kecewa. Jadi kemampuan kita untuk manage expectation itu akan menolong kita dalam hidup ini, apapun itu, untuk kita nggak kecewa. Dan yang menarik adalah, saudara kalau dapat kunci itu kuncinya itu ada kayak tag, itu ada nomor polisinya dan ada nomor telepon. Nah, nomor telepon itu ada tujuannya sebenarnya. It is your support system. It is your support system. Karena saudara akan pergi ke isolated place di mana orang nggak ada. Kan liburannya bukan liburan saudara ke hotel di mana saudara ada support systemnya di hotel itu kan, ada yang resepsionis yang membantu saudara. Ini kan enggak. Jadi saya harus tahu siapa support system saya nih dalam sini. Oke, kode ini sih ngomong kalau ada kesulitan telepon hari pertama, iya, oke. Tapi kadang-kadang susah dihubungi juga kan. Tapi ada nomor khusus nih, ini tuh hubungin. Dan saya nggak punya masalah seperti mereka punya masalah air dan sebagainya, saya nggak ada, karena saya udah well prepared. Tapi kemudian saya mengalami masalah yang mereka nggak alami, yaitu baterai. Jadi baterainya ini lumayan tua menurut saya, karena di hari pertama itu di malam yang dingin, baterainya itu setelah saya udah belajar dari mereka memakai listrik itu dikit-dikit, apalagi kode ini kan orangnya kan energi conscious banget ya. Dia tuh orangnya selalu conscious banget dengan namanya energi. Dia tahu persis yang namanya orang yang paling hemat dia lah namanya. Itu jagonya di rumahnya, jagonya minta ampun. Saya udah ikutin advice dia, tapi kenyataannya adalah baterainya itu untuk blower fan-nya itu cuma bisa 30 menit. Wah, ini mah bisa kedinginan kita semua. Akhirnya ya yang terjadi adalah mati. Udah mulai dingin, ya saya yang bangun. Jadi di malam pertama itu memang sudah set expectation bahwa something happen deh gitu. Oke, saya udah set expectation. Benar. Jadi karena prioritas saya anak saya supaya bisa tidur hangat dan dia juga bisa tidur hangat, udah saya setiap itu saya nyalain mesin mobil supaya transfer electricity ke situ. Dan kemudian apa yang saya dari, oh iya saya punya support system nih, nomor teleponnya saya hubungin, biasalah ada orang-orang yang bantu. Masalahnya apa? Oh ini saya jelasin, saya troubleshooting. Oh bla 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 bla. Saya punya kesimpulan ini sepertinya baterai issue, bukan masalah charge issue. Karena yang saya perhatikan, setiap camper van itu setelah dipulangin dia di charge overnight. Ada tuh di tempat di Christchurch, di mana-mana tuh ada selalu di charge. 30 menit itu nggak make sense karena dari dua teman saya, dia nggak sampai 30 menit. Nggak ada ceritanya, dari ceritanya mereka nggak pernah nyebutin isu itu, dan mereka nggak pernah pergi ke power site, nggak pernah pergi ke campsite yang ada powernya. Jadi ini nggak sesuai ekspektasi nih. 30 menit, bahkan saya bilang my Toyota with battery is better than that. Akhirnya dia bilang, ya udah kamu pergi aja. Mereka mau bilang bahwa itu karena nggak boleh charge. Oke, karena kita nggak on the same page, dispute lah, namanya dispute kan. Terus dibilang, ya udah kamu mendingan hari kedua kamu pergi ke Holiday Park yang ada power site-nya. Oke. Tapi what if after I fully charge the battery still drop? Then keep the receipts, we credit for you. Oke, good deal. Saya udah melakukan troubleshooting. Ya walaupun saya bukan orang electrician, tapi make sense, common sense saya bilang ini mah baterai issue. Setelah overnight charge, pergilah kita. Baterainya blower fan-nya cuma bisa 2 jam setelah fully charge. Saya telepon lagi, my support system. Terus kemudian dia bilang, oh yaudah, ini mau ngomong apa kayak gitu? Ayo, cuma 2 jam. Give me good reason. Okay, if you say, give me benchmark. What is indicator if the battery is healthy or not? Healthy or not, gitu kan? 2 jam iya nggak? Healthy nggak? Dia nggak terjawab. Ini nggak healthy 2 jam. Dan saya rasa baterai ini, camper van ini
mungkin suitable for late spring atau in summer. Itu oke lah, orang nggak masalah, nggak butuh power, nggak perlu power fan. Dan singkat cerita akhirnya yaudah, setelah itu next day-nya kamu nginep lagi di Holiday Park, keep the receipt. Oke. Jadi kalau teman-teman ini kan cerita 2 orang ini bilang kalau di Queenstown tuh susah parkirnya jauh-jauh, mungkin saya malah deket karena saya di Holiday Park ya. Wah, saya enjoy banget tuh. Ada hal-hal yang nggak saya tahu, jadi saya tahu. Oh begini tuh. Dan kemudian akhirnya di hari yang berikutnya, karena saya lagi memang destination-nya di Queenstown, akhirnya saya cerita, mereka masih tetap di company itu. Saya ngomong sama company, orang yang representatifnya, mereka tuh seperti enemy, musuh. Kamu harus begini. Tapi kalau kita ngomong sama orang yang neutral, bukan orang company, oh iya, itu baterai issue. Saya ketemu orang-orang di Holiday Park ngomong itu baterai issue. Semua setuju sama saya. Tapi orang-orang ini seperti musuh. Saya bilang sama dia, please put yourself, jangan seolah-olah posisikan kamu dari company ini. Dengerin, just listen. What do you think? It is baterai issue. After udah akhirnya berargumentasi dan negotiate itu, akhirnya dia setuju diganti baterainya. Oh benar, pas diganti 14 jam saya bisa pasang blower fan. Wah. Dan inilah fungsinya dari support system. Saudara nggak tahu kalau saudara dalam perjalanan saudara mengalami kesulitan. There's something that out of control. Bad weather, technical issue. Itu tadi saya perjalanan yang short. Bagaimana perjalanan hidup kita yang bertahun-tahun? Kita butuh komunitas, kita butuh yang namanya support system. Dan akhirnya saya waktu lagi sebelum perjalanan saya selalu berdoa. Saya berdoa sama Tuhan gitu. Tuhan, berkatilah perjalanan kami supaya kami we can enjoy every second, minutes, hours, days. Okay. Dan kemudian tolong kami supaya kami tiba dengan selamat di rumah dengan tidak kekurangan apapun. Itu doa-doa kita. Dan selalu pernah kacamata mau hilang, gak hilang. Karena saya berdoa Tuhan tidak pernah kekurangan apapun. I think God really answered that prayer. Nah karena saya berdoa seperti itu, saya mikir kenapa situasi ini terjadi? Kok mereka gak mengalaminya? Kenapa saya mengalaminya? Ternyata ada keuntungannya. Saya bisa mendapatkan free. Tadi saya akhirnya ya berapa, lumayan ratusan lah, 100 lebih lah, lumayan 130, 120 karena Holiday Park diganti. Dimana orang-orang tuh gak 2 malam, lumayan sih. Dan itu artinya ada suatu keuntungan dari suatu problem. Tapi masalahnya kalau kita nggak tahu, waktu saya balikin kunci, ada orang yang mau balikin kunci juga itu. I experienced that too. Battery issue. But the difference between us, I want to the Holiday Park, you don't. Karena kalau dia menyadari bahwa ada support system, orang yang ada nomor telepon itu support saudara sebenarnya. Itu untuk support kita. Masalahnya orang nggak tahu menempatkan posisinya. There's a problem that they need to solve. That's why you call them. Nah, oleh karena itu saudara, saya mau mengatakan kepada saudara bahwa kita butuh support system dalam perjalanan hidup kita. Kemudian setelah preparations, maka we need directions. Directions determines the destinations. The reason you get lost because you have set destinations, but you don't have the right directions. Alasan saudara tersesat sebenarnya, saudara punya tujuan, tapi saudara nggak punya arah yang benar. Itu aja bedanya. Nah, apapun yang bergerak dan meninggalkan titik awal di sekitar kita pasti memiliki arah. Kalau saya lempar ke atas, apapun yang bergerak, dia pasti memiliki arah. Saya lempar ke sana, sebenarnya dia memiliki arah. Apapun yang bergerak di sekitar kita. Keahlian kita untuk menentukan arah akan membawa kita ke tempat tujuan. Nah, ini berlaku untuk apapun. Di pertandingan juga gitu kan, di olahraga. Saudara punya kekuatan nih untuk lempar bola basket. Saudara nggak punya masalah, saudara punya muscle untuk melempar itu.
Tapi membedakan kita dengan pemain bola basket yang profesional, mereka ahli sekali mengarahkan. Kita enggak. Sama-sama kita punya tenaga untuk lempar bola, tapi membedakan adalah dia ahli mengarahkan. Sama juga orang main bola. Bedanya Lionel Messi sama saya adalah dia benar-benar jago untuk mengarahkan. Saya enggak. Saya punya tenaga yang sama untuk bisa menendang bola. Dalam arti yang lebih luas, directions solve a problem. Betul kan? Contohnya gini, saudara punya masalah komputer atau rumah bocor, karpet kena noda, maka saudara butuh direction untuk solve problem. Saudara beli produk, ada tulisannya directions to use. You need direction to solve your problem. Dan saudara tanpa sadari, pernah nggak? Contohnya gini, kayak perpen lagi ya. Waktu itu si Henry itu ngomong, ada yang free nih. Pas saya bilang free, ada yang murah. Pasti pertanyaannya gini nih, bagi linknya dong, bener nggak? Saya butuh directions. Give me link dong, URL-nya. Kemudian saya, karena dia udah forward, saya klik, lalu saya diarahkan situ. Jadi kita butuh directions to solve the problem. Ada 2 poin yang menurut saya bisa berbagikan mengenai directions. Saya nggak taruh di sini. Yang pertama adalah directions predicts future. Saya pernah bagikan ini. Directions predicts future. Dengan mengetahui arah dan kecepatan angin, ahli meteorologi dapat memperkirakan cuaca tiap hari. Kita nggak bisa lihat angin, bener nggak? Tapi kan tahu kan kalau ahli meteorologi itu cuma ya di airport juga menggunakan bendera untuk mengetahui arah angin. Kalau ahli meteorologi dia melihat awan, pergerakan awan itu kemana? Apakah dari selatan? Kalau dari selatan maka kan udara akan dingin. Dan karena ada hal inilah bisa memprediksi future, maka kita bisa memilih baju apa yang kita gunakan hari ini. Kita nggak perlu pakai jaket yang tebal karena kita udah diperkirakan cuaca bahwa anginnya bukan dari selatan, atau kalau dari selatan dia nggak sekencang. Seperti itu. Yang kedua adalah directions makes go. Seperti yang saya bilang tadi, siapa yang saudara yang sedang mewujudkan goal dalam area apapun, financially, relationships, academics, spiritually healthy, kita butuh directions. Karena yang seperti saya bilang tadi, dalam olahraga untuk makes goal, untuk striker bisa buat goal, butuh kalian untuk mengarahkan bola. Itu sebabnya di dunia ini tuh ada namanya role director. Saya pernah dengar ya, ada film director. Saya kalau di hari Minggu saya sebagai music director. Karena sebagai orang director tuh cuma bisa mengarahkan. Masalah skill itu masalah nomor sekian. Yang penting tuh direction. Karena untuk skill itu bisa kita tweak, bisa kita tambahin, kita bisa belajar. Direction is most important. Kemudian setelah kita udah tahu direction, sekarang direction wins. Gak peduli saudara punya niat yang cukup. Saudara punya niat yang sangat kuat untuk bisa berliburan ke selatan misalnya. Tapi saudara udah persiapan yang udah seperti yang tadi melakukan persiapan, bensin udah penuh, udah siapin baju, udah siapin obat-obatan, makanan, semuanya udah. Tapi setelah saudara jalan, saudara ngambil jalan yang salah, you will never get to your destination. So direction is the winner. Direction is the winner above all that we have done before. Like tadi, di mana kamu do the preparations, set your destination, itu akan menjadi sia-sia kalau arahnya salah. Jadi arah itu paling penting. Direction is most important thing in your life. Karena 1 degree change itu different result in long run. Jadi kalau misalnya kita ubah lifestyle kita, makanan kita diubah dikit, kurangin, maka long run-nya kita akan berubah. Sama orang kalau suka snack tiap malam, dikit sih, cuma dikit, tapi berbulan-bulan ya gitulah. Saya mau cuma encourage karena
kesehatan kita tuh ada poinnya. Ada poinnya. Jangan sampai kita lagi sehat-sehatnya nih, artinya kita masih bisa bergerak, kita masih dalam level misalnya 1 sampai 10, mungkin kita masih di 5 atau di 6 atau di 4. Don't waste it, maksud saya begitu. Jangan sampai menunggu itu udah hilang baru kita now it's the time. Kalau waktu itu perut saya sakit banget sampai burn, saya sampai udah deh kayak saya takut banget, kayak takut ini kayak mati gitu. Karena menekan banget, kayak saya belum pernah ngalamin. Dan saya tahu direction saya salah. Saya tahu ini ada yang salah dari health, my health direction itu salah. Kalau apa yang saya lakukan adalah saya do research, where am I? Saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan kirimkan orang yang tepat supaya saya tahu arah saya kemana. Ya salah satunya dokter. Dokter juga nggak gitu banyak kan, dokter ngasih cuma free will, kamu ya. Kemudian apa yang saya lakukan adalah karena saya tahu direction saya salah, saya ambil keputusan untuk berolahraga. Dan setelah itu nggak ada lagi masalah yang perut yang seperti itu. Saya nggak dependen lagi sama obat. Walaupun tadi dikasih satu obat itu membantu banget. Setelah saya melakukan merubah lifestyle, saya nggak butuh itu lagi. Dan dalam perjalanan, saudara akan menemukan signs, rambu-rambu ya. We will see many signs during the journey. The purpose of sign is to give informations, ya kan? Atau warning, atau guides, so that we can reach the destination safely. Nah, it is there, the sign is there for our safety sebenarnya, dan juga buat others. Kalau we break it, then there will be consequences like fine atau accident, atau kita bisa jadi injured, bisa juga death, delay dan sebagainya. Nah, inilah perannya kita kenapa harus membaca Alkitab. Bible is our manual book. Di dalamnya itu ada informasi tentang diri kita. We are very very complex creation. Saking kompleksnya, Bible kita tuh tebelnya minta ampun. Karena semakin tebel suatu manual book, maka semakin banyak featuresnya. Nah, kita tuh banyak featuresnya, saking kompleksnya itu tebel banget. Oleh karena itu kita perlu baca Alkitab, karena Firman Tuhan berkata apa? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi saudara nggak perlu pakai firman Tuhan untuk khotbahin orang, nggak perlu firman Tuhan berkata kamu begini, no. Use that for your way. Don't point the lights to others' eyes gitu. Jangan lihat nih, itu nggak salah. Yang benar adalah firman Tuhan itu digunakan ke bawah untuk menerangi jalan. Karena dengan begitu maka kita akan sampai ke tujuan kita. Itu sebabnya kita butuh firman Tuhan tiap hari, kita perlu berdoa tiap hari untuk synchronize His master plan with our plan. Dan yang terakhir, God is our director who will direct our paths. Kamu nanti present worship. He knows the best route for us, even we pass uncomfortable way. Firman Tuhan berkata seperti ini. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. He's a director. He's a really good director. He can direct our path. Nah, kata all your heart di sini penting menurut saya, karena dibilang gini. Kadang-kadang untuk percaya sama Tuhan itu gak make sense kadang-kadang. Kok nggak sesuai dengan our understanding? Makanya kan and lean not on your understanding. Kadang-kadang apa yang kita alami dalam perjalanan itu nggak berjalan lurus dengan pengertian kita. Tapi untuk mengalahkan keraguan itu makanya dibilang with all your heart. Firman Tuhan atau His advice itu bukan sebagai considerations. Orang bilang bukan orang sih. Banyak orang tuh menganggap bahwa yaudah, kalau saya menganggap firman Tuhan, saya menganggap itu sebagai option aja. Jadi saya punya plan A, ini Tuhan bilang punya plan B. Ini kayaknya kurang bagus plannya, nggak mau deh, plan A aja. Kok ini gak sesuai dengan apa yang saya harapkan sih? Yaudah saya nggak mau deh. Untuk mengalahkan itu semua, saudara butuh heart, with all your heart. Ini nggak ada hubungannya dengan common sense, nggak ada hubungannya dengan logical. It's just a heart. Dan dibilang berikutnya adalah in all your ways, in all your plans. Your financial plan, family plan,
your holiday plan, apapun itu, acknowledge Him, akui Dia, and He shall direct your path. He's a good director. He's really good director. We need Him to direct our path. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur bulan ini kami belajar mengenai plan. We learn a lot today. Help us, Lord, if we are lost today. If we don't know where we are going and we don't know how to get back. Send the right person, right people, so that we can get out from this situation to be the right track. Help us, Lord, to set the right destinations. We need you, Holy Spirit. There are a lot of arsenals. Banyak hal-hal yang gak bisa kami predik Tuhan di hari-hari ini. Kami gak tahu kapan border terbuka. Kami gak tahu kapan pekerjaan jobs will be booming lagi. Banyak hal gray area yang kami gak tahu Tuhan ke depan. But please help us so that we can set the right destinations. So we won't spend wasted years. Karena kami tahu bahwa life is short. Hidup itu cuma singkat. Firman berkata bahwa hidup kita itu seperti uap air, singkat. Tolong kami, tolong kami juga untuk melakukan preparations for the destination, for the journey that you have prepared for us. And please be our director. We need you, God. We need you in our life. Even though we have our free will to choose, but we submit our plan to you. Kami percaya bahwa rancanganmu lebih baik daripada rancanganmu. Sama seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancangan daripada rancangan kami. And help us, Lord, to synchronize with your plan every day by praying and reading your scriptures, membaca firman-Mu, because your word, firman-Mu itu berita bagi kami